Halo, selamat pagi semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Miss Lydia harap semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, ini adalah hari Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Miss Lydia yakin anak-anak masih semangat kan mendengarkan renungan hari ini? Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar, pimpin kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan renungan. Tapi sebelum itu Miss Lydia mau bertanya, anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan bersukacita? Atau dalam hal bernyanyi, bagaimana cara anak-anak melakukan hal itu dengan cara bersukacita? Oh, mungkin ada di sini yang bernyanyi sambil bertepuk tangan, ya kan? Ada juga yang bernyanyi dengan cara mengeraskan suaranya agar menjadi gembira dan bersukacita. Ya, oke anak-anak, begitu juga baik. Nah, bagaimana dengan cara berdoa dengan sukacita anak-anak? Apakah anak-anak tahu? Ya, anak-anak, ayo kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini yang dikatakan oleh Bapak Paulus anak-anak. Setiap kali Bapak Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi, dia selalu berdoa dengan penuh sukacita. Ada saja perasaan senang dan gembira ketika dia berdoa untuk mereka kepada Tuhan. Anak-anak, berdoa dengan sukacita itu berhubungan dengan rasa bersyukur loh anak-anak, atas karya keselamatan dari Tuhan kita yang rela mati di kayu salib. Kita mengawali doa dengan sukacita yang meluap karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Jadi apapun permohonan kita, pergumulan kita, apapun yang ingin anak-anak sampaikan kepada Tuhan, ayo kita awali itu semua dengan bersukacita, menyatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dengan cara berdoa, bersuara dalam hati mungkin, berdoa yang panjang, ataupun doa yang pendek. Tidak apa-apa, karena Tuhan melihat hati anak-anak. Tuhan senang ketika kita berdoa dengan bersukacita. Nah, pasti ada anak-anak yang bertanya seperti ini, Miss Lydia, mendoakan orang sakit, masa sih kita harus bersukacita dan gembira? Kan orang yang kita doakan sedang sakit. Oke, begini anak-anak, pada saat kita berdoa untuk teman, keluarga kita yang sedang sakit, kita bersukacita dikarenakan kita yakin Tuhan Yesus sanggup menolong. Dan kita juga berdoa dengan sukacita karena kita yakin Tuhan Yesus memberkati teman-teman kita atau keluarga kita melalui obat-obatan yang diminum. Dan kita punya rasa bersyukur karena orang yang kita doakan itu ada yang menemani seperti orang tua atau Tuhan Yesus yang selalu menemani. Saat kita, contoh lagi, saat kita melakukan kesalahan seperti melupa mengerjakan tugas dan akhirnya dapat teguran dari mama dan papa, pasti anak-anak akan sedih. Bagaimana ya kira-kira kita mau berdoa dengan keadaan seperti ini? Nah, anak-anak, tidak apa-apa saat merasa bersedih, tapi tidak boleh lama-lama, cukup sebentar saja ya. Anak-anak harus kembali semangat dan berdoa dengan sukacita, karena yakin Tuhan pasti akan menolong anak-anak saat anak-anak belajar.
Berdoa dengan sukacita karena yakin Tuhan memberkati mama dan papa yang sudah menyediakan peralatan saat kita belajar dan bersekolah. Oke anak-anak, Miss Lydia yakin anak-anak pasti bisa. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami diajarkan untuk bersukacita. Tuhan selalu pimpin kami dalam perkataan, tingkah laku, dan pemikiran kami Tuhan. Kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, renungan kita cukup sampai di sini. Nanti kita teruskan lagi di renungan-renungan yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye anak-anak.